Selamat pagi Bu Rutua. Selamat pagi Pak Handri. Oke, apa kabar Bu hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, saya akan mengingatkan kembali untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang kompetensi ya Bu. Potensi yang tentang present, mendengarkan dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu, dari Iya. ketiga kompetensi ini apakah ketiga-tiganya sudah Ibu miliki atau ada yang salah satu yang Ibu perlu tingkatkan? Iya, sebenarnya kan karena sudah beberapa kali juga melakukan coaching, ketiga hal itu sudah saya praktekkan. Tapi ada lagi yang hendak saya kembangkan, tingkatkan, yaitu membuat pertanyaan berbobot supaya menggali potensi diri dari si coaching. Oke, jadi Ibu akan tingkatkan kan, meningkatkan pertanyaan berbobot. Terus Bu, Iya. dari saya mau mengetahui lebih lanjut tentang pemahaman Ibu tentang keterampilan menanya ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang itu sudah di mana? Mungkin 7 ya. Oke, iya Bu. 7 lah ya, karena mengikut kita udah bisa saya udah bisa membuat satu pertanyaan dari info informasi yang diberikan oleh si coach, tapi perlu ditingkatkan lagi. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi Bu silakan melanjutkan untuk supervisi dengan Bu siapa Bu rencananya? Yulia. Oke Bu, silakan saya kasih waktu. Bu Yulia. Sudah ya. Selamat pagi Bu Yulia. Selamat pagi Bu. Ini katanya hujan ya di mana? Aduh. Ya betul Bu, deras, cuman ini masih gelap, jadi kayaknya masih mau berlanjut ini hujan. Oh iya. Tapi gimana kabarnya Bu Yulia? Tuhan, kabar sehat-sehat dan baik. Iya. Bersyukur ya, kita selalu diberikan oleh Tuhan kesehatan, dan bersyukur juga kita bisa bertemu pada pagi hari ini ya, sebagaimana kita sudah sepakati bersama kita akan bertemu. Jadi pertemuan kita ini kita akan lakukan 10 menit. Boleh Bu Julia? Ya Bu. Mana ya? Ya, jadi kira-kira tujuan dari pertemuan kita ini apa, Bu? Jadi Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu ya, karena saya menghadapi suatu situasi di mana di sekolah saya itu saya adalah seorang penggerak komunitas ya, penggerak komunitas belajar. Jadi di sekolah kami sudah ada komunitas belajar sekolah dan saya sebagai penggerak komunitas. Nah, sebagai penggerak komunitas, tentu saya ingin supaya komunitas belajar ini bukan hanya sekadar dibentuk, tapi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan saya sudah melakukan upaya, langkah-langkah agar supaya komunitas ini berjalan ya, dengan menyampaikan kepada pimpinan sekolah. Saya juga sudah membuat jadwal pertemuan setiap minggunya. Bahkan saya juga membuat hal-hal apa atau materi-materi apa yang nanti akan didiskusikan atau dibahas dalam komunitas belajar sekolah. Nah, sudah hampir setahun ya Bu, komunitas belajar sekolah kita di sekolah saya berjalan, dan sudah ada beberapa kali pertemuan, tetapi saya merasa bahwa masih banyak guru-guru di sekolah saya itu yang tidak begitu merasa bahwa komunitas
komunitas belajar penting ya. Jadi mereka hadir, namun hanya sekedar ambil gambar. Setelah itu mereka izin keluar. Ada yang izin keluar tidak kembali, ada yang memang izin tidak bisa melanjutkan karena ada urusan. Kebetulan komunitas belajar kita buat itu setiap akhir pembelajaran ya. Jadi setiap hari Kamis di akhir KBM. Setiap kali komunitas belajar dilaksanakan itu seperti itu keadaannya, Bu. Gitu. Jadi memang di awal gitu ketika dibuka hadir gitu karena diumumkan di grup WA sekolah kita sehari sebelum pelaksanaan itu diumumkan dan pada saat apel pagi juga diberitahukan. Memang hadir mereka, tetapi sebelum selesai kegiatan pembelajaran ini ada beberapa guru yang pulang gitu, yang tidak lagi melanjutkan kegiatan. Padahal saya merasa bahwa komunitas belajar ini sangat penting sekali, Bu, untuk teman-teman guru saya begitu ya. Cuman itu mereka ada juga yang hadir tapi mereka hanya hadir begitu, tidak merasa bahwa apa yang sedang mereka ikuti ini adalah sesuatu yang penting untuk diri mereka sendiri. Jadi ketika saya memberikan kesempatan mereka untuk saling berkolaborasi, misalnya menyelesaikan suatu latihan gitu ya, mereka tidak berpartisipasi begitu. Mereka hanya diam saja, duduk saja. Dan memang di komunitas belajar itu memang kita menyediakan konsumsi. Jadi mereka hanya datang untuk mengambil konsumsi saja. Jadi seperti itu sih, Bu, ya situasi yang saya alami saat ini. Iya, terima kasih, luar biasa ya Ibu Yulia. Jadi penggerak komunitas belajar di sekolah. Jadi udah hampir 1 tahun berjalan, tetapi dari apa yang boleh saya tangkap, Ibu Yulia sudah sampaikan tadi, tidak berjalan sesuai harapan. Ya, betul. Karena tujuan dari komunitas belajar itu tidak sepenuhnya tercapai karena keaktifan, kemudian pesertanya juga tidak hadir sepenuhnya. Begitu Bu Yulia? Iya, betul, Bu, seperti itu. Iya, baik ya. Dari apa yang sudah Ibu Yulia sampaikan, seberapa penting hal ini kita akan percakapkan saat ini? Saya rasa ini penting sekali ya, terutama untuk diri saya sendiri sebagai seorang penggerak komunitas ya. Bagaimana nantinya saya bisa menggerakkan teman-teman guru saya seluruhnya gitu, bukan hanya beberapa saja tapi semua guru yang ada di sekolah saya itu bisa menggerakkan, karena komunitas belajar itu juga sangat penting tentu untuk pengembangan diri dari semua guru. Baik Ibu Yulia, jadi pentingnya baik. Tadi Ibu Yulia sudah sampaikan bahwa hal yang sudah dilakukan sudah membuat terjadwal ya, sudah ada jadwalnya. Kemudian juga sudah dikondisikan tidak mengganggu aktivitas mengajar dari guru-guru karena dibuat setelah selesai belajar mengajar ya. Kemudian menyediakan juga konsumsi buat guru-guru ya, tetapi pada kenyataannya mereka hanya termotivasi konsumsi tapi tidak termotivasi untuk mengikuti materi atau mempraktekkan di dalam kehidupan mereka sebagai pendidik. Kira-kira Ibu Yulia, dari hal yang sudah Ibu Yulia sampaikan tadi, apakah ada hal lain lagi yang mungkin Ibu Yulia perlu lagi tingkatkan atau perlu lagi dilakukan selain hal-hal yang tadi yang sudah Ibu Yulia sampaikan? Mungkin kalau yang secara teknis mungkin saya sudah lakukan. Saya bisa ke pendekatan, saya bisa lebih ke pendekatan kepada guru-guru. Mungkin itu, Bu. Baik, pendekatan secara personal ya Bu, atau pendekatannya yang seperti apa kira-kira menurut Ibu yang boleh terpikirkan saat ini? Ya, mungkin pendekatan secara personal.
ya, secara personal, Bu. Hal-hal apa kira-kira yang boleh Bu Yulia dalam pendekatan ini yang bisa untuk memotivasi dari guru-guru untuk boleh mengaktifkan diri atau mengembangkan diri dengan ikut dalam komunitas belajar? Hal apa kira-kira yang Ibu Yulia mau lakukan atau sampaikan untuk memotivasi mereka? Kalau secara pendekatan mungkin saya harus lebih bersikap pendekatannya itu bersifat mengajak, istilahnya persuasif ya Bu, kalau tidak salah, ya persuasif. Jadi mungkin saya akan bisa lebih selain di jadwal komunitas belajar, mungkin ketika ada di ruangan guru, saya mungkin bisa melakukan pendekatan persuasif ini. Saya bisa secara satu-satu mungkin ya, tidak secara klasikal, tapi mungkin secara satu-satu saya bisa mendekati teman-teman guru saya, kemudian dengan percakapan atau obrolan yang santai mungkin saya bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya itu komunitas belajar, atau mungkin saya bisa tanya ke mereka secara obrolan santai ya Bu. Saya bisa tanya mungkin ada kendala apa dalam menunjukkan tugas sebagai mengajar. Ya, mungkin saya bisa awali dengan itu. Tadi di kelas ada masalah apa, kira-kira apa yang ditemui. Ketika mereka menyampaikan kendalanya, mungkin saya bisa menawarkan mereka untuk, ayo kalau begitu kita belajar sama-sama di komunitas belajar. Ya, seperti itu sih Bu, yang baru terpikirkan. Iya ya Bu Yulia, jadi udah dapat ide ya, ide baru. Saat ini dari percakapan kita ini akan ada pendekatan secara persuasif, kemudian berbasis kontekstual. Yes. Jadi berbasis dari masalah mereka yang hadapi, kemudian Ibu Yulia akan melakukan percakapan atau dialog, sehingga melalui masalah yang mereka temukan nanti bisa dibawa ke wadah untuk dibicarakan di komunitas belajar. Begitu ya Bu Yulia? Ya Bu, seperti itu. Selain pendekatan personal, ada lagi yang mungkin yang bisa Ibu Yulia lakukan untuk lebih dari untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya sebenarnya, karena kalau menyampaikan kepada kepala sekolah sih saya sudah lakukan, dan itu hanya bersifat eksternal saja gitu. Tapi kalau motivasi intrinsik ya untuk bisa membuat mereka menyadari bahwa kompel ini penting, mungkin Bu? Belum ada yang terpikir sih Bu selain. Baik ya, nanti mungkin di percakapan lainnya Bu Ira. Jadi dari apa yang boleh saya tangkap dari percakapan kita siang hari ini, Ibu Yulia sudah bisa menemukan lebih lagi dari semua yang sudah Ibu Yulia lakukan tadi kan sudah banyak cara, tapi siang hari ini bisa mendapatkan ide baru. Betul ya Ibu Yulia ya? Iya, betul. Baik, jadi kira-kira bagaimana? Apakah tujuan percakapan kita saat ini boleh selaras dari atau tercapai dari tujuan kita di awal tadi? Iya, sudah selaras karena tadi ternyata saya bisa menemukan cara yang baru begitu. Kalau tadinya saya sudah lakukan, ini yang belum saya lakukan dan bisa saya lakukan untuk membuat teman-teman saya itu mau bergabung secara seutuhnya dalam kegiatan komunitas belajar. Oke, akan pendekatan tersebut. Secepatnya Bu, saya akan lakukan. Mulai minggu depan ya.
ketika sudah di sekolah. Oke, suksesnya Ibu Yulia, tetap semangat jadi penggerak di sekolah, jangan pernah lelah, dan jangan pernah menyerah. Semangat. Yes, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kembalikan kepada Bapak Andri. Halo Bu Rutia, apa kabar Bu? Halo Pak Andri. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan sesi? Senang ya, Senang ya? senang. Karena akhirnya Ibu Yulia bisa menemukan satu cara yang lain dari cara yang sudah dia lakukan, bisa menemukan dari dirinya sendiri dan berpotensi untuk melakukan. Ya, benar sekali Bu. Saya juga memperhatikan tadi coaching Tirta yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Dari awalnya Ibu juga menanyakan kabar. Karena jika Ibu menanyakan kabar itu juga bertujuan agar coach itu merasa senang dan nyaman dalam melakukan sesi coaching. Ibu juga telah tahapan-tahapan Tirta juga Ibu telah tersampaikan dengan baik dari tujuan, identifikasi, rancangan, dan terakhir tanggung jawab itu Ibu sudah menyampaikan, itu sudah sangat baik. Itu juga saya memperhatikan kompetensi mendengarkan Ibu juga sudah baik, itu juga dalam kompetensi present atau kehadiran. Saya juga memberikan apresiasi yang saya rasa ini sudah baik. Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi Ibu Julia. Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali masalah dan membantu Ibu Julia menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Dan terakhir juga Ibu mampu memberikan kesimpulan dari apa yang Ibu Yulia sampaikan. Terus mungkin yang tambahan kepada Ibu yang telah apa Ibu lakukan, mungkin saya hanya memberikan satu tanggapan yang mungkin ke depan boleh Ibu gunakan, seperti kayak ketika Ibu Julia berbicara juga, Ibu juga bisa ketika coach berbicara, Ibu juga bisa memberikan tanggapan seperti kata iya atau dengan hanya memberikan kata kan, sehingga coach ini merasa apa yang ia sampaikan itu Ibu mendengarkan dengan baik. Yes, itu mungkin masukan dan tanggapan saya terkait apa yang Ibu telah lakukan tadi. Secara keseluruhan itu sudah sangat baik Bu. Terus Bu, Terima kasih Pak Andri. Tanggapan menurut Ibu terkait apa yang Ibu lakukan tadi itu bagaimana Bu? Saya merasa yang pertama senang ya, yang kedua tujuan saya tercapai karena ingin menggali potensi ke dirinya si coach kan. Iya. Akhirnya ketemu. Saya berpikir bahwa saya bisa meningkatkan untuk membuat suatu pertanyaan yang boleh mengarah atau menggali dari potensi coach. Oke Bu, baik sekali Bu. Apakah sesi coaching Ibu telah lakukan, tujuan Ibu itu sudah tersampaikan? Ya, sudah. Sudah, oke. Terus pertanyaan terakhir sebelum saya mengakhiri Bu, saya mau mengetahui skala nilai Ibu, apakah ada peningkatan atau bagaimana Bu dari angka 1 sampai 10? Ya, sudah meningkat ya. Jadi berapa Bu sekarang Bu? Mampu mengarahkan, sudah mungkin sudah di 8 ya, udah mulai menanjak. Luar biasa Bu, itu udah sangat bagus di nilai 8 Bu, hampir sempurna itu Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan. Iya, terima kasih untuk kesempatan waktu hari ini. Mungkin ke depan lagi kita akan bertemu. Selalu sukses dan selamat siang Bu. Ya, terima kasih Pak Henry, sukses selalu, selamat siang. Recording